Halo guys, welcome back on my channel Bram Journey. Kali ini gue mau ngajak teman-teman untuk kita wisata dulu, refreshing, naikin imun. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. No need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Jakarta. Ya, makasih. Arealnya dibatasin untuk pengunjungnya hanya 20 wisatawan untuk sekali trip, mungkin dibagi ya. Terus batas dari di gate depan ini harus didampingi oleh tour guide. Jadi kita harus ada biaya tambahan buat tour guide, yaitu 100.000 per maksimal 20 orang. Gitu. Memang di kondisi sekarang lagi dibatasin banget, jadi agak, kalau mau naik sampai pelataran itu kita tetap harus pakai guide. Area masuknya sekarang lumayan ketat untuk mencegah kokokoron. Ini ada virus kokokoron yang nggak boleh sembarangan, jadi kita ada pembatasan ya guys. Ini jadi hanya boleh sampai di sini guys, nggak boleh naik. Kalau mau naik boleh, harus dengan tour guide-nya. Tour guide-nya itu Rp100.000 sih untuk grup maksimal 20 orang. Jadi cuma sampai batasnya sini, dan dibatasin untuk yang naik per kloter ya 20 orang. Kalau kamu berapa? Ya, di gerbang ini ada tour guide-nya ini, dan mereka biayanya 100.000 ya guys untuk 20 orang. Kita depan pelataran candinya. Ini harus berkelompok guys. Ini tour guide-nya. Oh, boleh. Kita nih buat patungan, jadi biar murah guys. Ini teman-temannya. Satu kotak satu orang. Waduh, gila ya. Satu orang di depan ya. Balik di depan. Di antaranya hak tinggi juga boleh. Kemudian itu memanjat-manjat stupa, tapi hari ini enggak, karena tadi belum dibuka sampai ke atas. Minuman pakai botol keras nggak boleh. Senjata tajam, merokok nggak boleh. Dan senjata tajam juga bahan peledak.
Itu aturan baku, yang di sana yang tambahan semenjak Covid. Jadi kuota maksimal 140. Kalau lebih nggak boleh. Nanti kalau 140 sana turun, ini baru naik. Kemudian yang kedua, suhu tidak boleh melebihi 37,2. Tapi kalau Anda punya stiker hijau, nanti tidak dites suhu. Semua udah oke. Ya. Selanjutnya, wajib menggunakan masker di atas walaupun untuk ambil foto. Nah, nanti kalau setelah naik tangga Anda merasa ngap-ngap, jangan dibuka, hirup oksigen gini. Tutup lagi. Ya. Kemudian itu menjaga jarak fisik 1,5 meter. Pengunjung wajib menggunakan pemandu, tidak boleh menaiki struktur Candi Borobudur. Paham semua? Paham. Deal? Deal. Oke, kalau deal kita naik. Ini Dari mana nih kebanyakan? campur bang. Gado-gado. Iya, yang paling banyak Bandung ya, gado-gado. Semua stiker itu masih ada ya Pak ya? Ini nih di Oh, rambut. ada itu depan itu. Di rambut. Nah, itu dia tuh. Harus pakai stiker guys. 17. 17 Pak. Tuh ada stiker tuh. Pak Dani 17 naik dari Bandung. Ya ini kloter kita 20 orang. Semuanya naik pelatarannya guys. Ini teman-teman gua di teman-teman patungan. Nah, hari ini kita cuma menaiki 61 anak tangga. Sampai mana berarti itu, Pak? Sampai di situ. Oh iya sih. Kalau buka sampai di atas tangga 151. Wow. Bapak hafal ya? Jadi 1 tambah 5 tambah 1 7. 7 itu angka yang teramat, angka yang suci dalam agama Buddha. Tuh. 61 juga 7. Jadi neraka 7 surga. Ini mulai pandemi begini aturannya ya? Ini semenjak dibuka tanggal Oh pas buka ya? Sempat tutup berapa bulan bang? bulan, Apa? 4 bulan. Wah lumayan juga ya. Omsetnya 4 bulan tuh. Beli rumah dapat. Iya. Oke, yang mau foto silakan. Ada foto nanti ada penjelasan sedikit. Nanti yang paling bagus dari belakang candi. Pas matahari di belakang kita ada. Guys, gua di depan candi. Ini the flight ya. Ada di sana. Tapi hari ini nggak bisa dilihat, ketutup oleh awan. Gunung Merapi, Mbak. Yang dulu 2010 meletus, abunya sampai ke Candi Borobudur. Capek ngebersihinnya dong bang. Iya, dibersihkan 500 volunteer satu harinya. Oke, kita belok ke kiri habis itu ya. Silakan foto dulu boleh. Boleh. Tapi jangan menaiki batas itu ya. Boleh. Itu batasnya nggak boleh dinaikin. Dimanapun nggak boleh naik, nggak boleh masuk. Nanti ada penjelasan di sana. Guys, ini aturannya cukup ketat. Masker nggak boleh dibuka selama berada di pelataran candi. Kalau mau nafas segini doang, ngap-ngap. Nggak boleh dibuka gini. Tapi ini matahari di sana. Backlight. Ini aduh. Semua dibatasin guys. Wisata kondisi sekarang apa-apa dibatasin. Jadi ini per kloter 20 orang. Dan teman-teman bisa lihat ini kloter saya. Ini nggak tahu kenalannya dia halaman tadi. Ya. Maskernya ya, jangan lupa ya. Masker. Ditutup kembali. Nggak bisa. Nanti pemerintah. Jadi untuk mancanegara belum dibuka. Ini 2020 belum berakhir, kita belum menerima turis gitu. Oh, domestik aja masih dibatasin ya per tim 20 ya. Oke ya. Bapak Ibu sekalian, ini candi Buddha paling besar di dunia. Oke. Lebih besar daripada Angkor Wat di Kamboja. Di Kamboja itu campur antara Hindu dan Buddha. Kalau ini kan Buddha. Ini
Buddha. Buddha aja. Ya, candi ini dibangun abad ke-9 oleh dinasti Buddha namanya Sailendra. Rajanya Raja Samaratungga. Jadi candi dibangun untuk sembahyang, meditasi, propaganda agama Buddha, dan juga untuk persembahan kepada Raja Samaratungga. Namun digunakan cuma sekitar 200 tahun. Kemudian pada tahun 1006 gunung berapi di sana namanya Merapi itu meletus. Nah, abunya sampai ke Candi Borobudur. Dan dengan jatuhnya kerajaan Mataram kuno, itu orang-orang di sini pergi ke Palembang dan ke Jawa Timur. Ini terbengkalai, nggak ada yang merawat, sampai tumbuh semak belukar, kelihatan seperti bukit dengan banyak tumbuhan. Baru tahun 1814 ditemukan kembali oleh orang Inggris, namanya Thomas Stamford Raffles. Nah, dia menjadi gubernur jenderal di Jawa Tengah 5 tahun, 1811 sampai 1816. Dia panggil 200 orang untuk membersihkan candi, tapi nggak sampai selesai, cuma 2 bulan. Kemudian dilanjutkan orang Belanda, namanya Van Ginbergen dan juga Mr. Wilson. Sampai 1867, setelah 53 tahun, candi sudah bersih. Namun tingkat 7 sampai 10 banyak batu yang berserakan, lantainya melesat. Nah, kemudian candi direstorasi oleh orang Belanda, namanya Theodor van Aert. 1907 sampai 1911, 4 tahun. Biayanya 100.000 bukan rupiah, tapi gulden. Kalau nilainya sekarang mungkin berapa ratus juta ya. Dan selama ini restorasi yang paling gede dilakukan oleh UNESCO. Tahun 73 sampai 83 menggunakan tower crane. 1,3 juta batu diturunkan. Tiap batu dikasih nomor. Di tiap tingkat dibikin fondasi dengan beton bertulang, kemudian dikasih timah putih, dicat dengan araldit agar air nggak masuk ke dalam candi, baru batu dipasang balik. 73, 83, 10 tahun, biayanya 25 juta dolar Amerika. Sekitar rupiah tuh $300 rupiah. Sekarang 14.000 ya. Mahal pokoknya. Mahal, ya, banyak ya. Kemudian 75% pemerintah Indonesia yang mensupport, yang 25% dari 28 negara, mulai dari Australia, B Belgium, C Cyprus, G Ghana, sampai Tanzania, Thailand. Nah, candi ini ada 10 tingkat, tetapi bisa dibagi menjadi 3 tingkat kehidupan. Yang paling bawah ini 1 tingkat, namanya Kamadhatu, artinya dunia nafsu. Di sini digambarkan orang yang masih bernafsu duniawi kental sekali. Contohnya ini, minum alkohol sampai mabuk. Kemudian di situ satu laki-laki dikelilingi wanita-wanita cantik, tentu bukan istrinya. Kemudian mereka jadi hamil, mereka mengadakan pengukuran kandungan. Perutnya dipikir. Kemudian orang juga merokok marijuana. Nah, setelah mereka mati, mereka mendapatkan karma yang jelek. Dan ceritanya diambil dari buku Mahakarma Wibanga, hukum, sebab, dan akibat. Jadi apa yang kita berbuat akan kembali ke kita. Nah, orang Belanda bilang we hudut food on mood. Whatever we do, finally will come back to us. Nah, di sini kita bisa lihat dampak dari perbuatan jelek. Jadi orang-orang berwajah jelek artinya mereka dapat karma. Karena semasa hidup mereka berbuat kejelekan, ya. Penuh dengan nafsu dunia. Buddhis filosofi mengatakan kehidupan adalah kesengsaraan. Kesengsaraan diakibatkan karena adanya nafsu. Ini ada satu inskripsi ditulis dalam bahasa Sanskerta, berbunyi Wirupa, artinya wajah buruk, wajah jelek. Sebenarnya di dalam sana masih banyak gambar-gambar relief ini, tetapi ditutup oleh batu tamban ini. Kenapa? Waktu bangun candi menggunakan 2 juta batu, tidak ada fondasi yang begitu kuat,
dikhawatirkan jadi melesak. Kemudian sebelum mereka menyelesaikan gambar semua relief ini, diputuskan untuk menutup kaki candi. Jadi kalau Anda baca di dalam bahasa YouTube, mereka mengatakan di bawah candi ini masih ada tingkat lagi yang namanya Kamadhatu Dini Nafsu. Tidak benar. Yang benar, tingkat pertama ditutup oleh batu tambahan ini. Bukan di bawah candi ini, bukan. Tapi di bawah. Oke, kita sambil jalan, saya sambil cerita. Ini batu tambahan yang dulu untuk menutup ini, bagian ini. Tapi nggak dipasang balik ya. Agar kalau batu ini dari sini dekat Gunung Merapi. Oh. Ini batu vulkanik ya. Jadi tingkatan kedua. Yang pertama granit, itu keras sekali. Yang ini andesit atau vulkanik. Dulu belum ada mesin pemotong batu, kita menggunakan itu pahat tangga dari besi. Kita mendatangkan besi dari Cina, kertas bagus dari Cina juga, abad ke-9. Ini panjang tiap sisi 123 meter. Jadi kalau dulu orang mengatakan bahwa ini adalah salah satu keajaban dunia, Ya. tetapi beberapa tahun yang lalu yang namanya Bernard Weber dari Swiss mengadakan voting melalui internet. Tidak, ini masih kalah voting dengan yang lainnya seperti Machu Picchu di Peru, Mayan Temple di Meksiko, Petra di Jordania, patung Buddha di Brasil, Cristo Dentro yang begini ini, Iya. 70 meter. Satu lagi Colosseum di Roma, tempat pertarungan para gladiator. Di Asia cuma Taj Mahal dan tembok raksasa. Urutan ke berapa votingnya ini? Borobudur. Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Kalah, intinya kalah voting ya. Tapi itu pribadi ya. Oh ya. Pribadi. Survei pribadi ya. Tidak setuju dengan ide pribadi dari Bernard Weber tadi. Oke. Karena dulu ini masuk seperti Taj Mahal, Great Wall, Borobudur, Hanging Garden di Babylon, Colossus Rhodes di Greece, Yunani, Yap. kemudian tembok piramid di Egypt, dan Angkor Wat di Kambodia. Oke. Kalau Angkor Wat itu percampuran antara Hindu dan Buddha. Ya. Dan kompleksnya tuh gede sekali. Untuk lihat semua candi minimal 3 hari. Oke, itu namanya tuk-tuk itu kan. Dan ada reclining Buddha ya, yang badan Buddha Ya. tidur itu loh, dari emas. Iya ya, benar-benar yang tiduran itu kan. Oh betul. Oke, ini guys, gua lagi di pelataran candi, nggak bisa naik. Dan sekarang sama tour guide-nya Abang Dani. Ya, itu kita dijelasin tentang sejarahnya Borobudur dan semuanya. Sayang banget ya kita nggak bisa naik ke stupanya, oke, ke bagian karena sejak COVID ini banyak aturan yang harus diikutin, protokol yang harus dilewatin. Ya, kita cukup aja sampai di pelataran aja guys. Thank you yang sudah join. Bye bye. Jangan lupa di like, komen, dan di share video Bram Journey. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. You to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Make you feel love again.
I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life, the price. It's hard to fight,